Pemirsa Sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa syukurnya kita yang masih diberikan di usia muda agar lebih untuk memanfaatkan waktu atau masa mudanya kepada hal-hal yang positif. Baik dinilai dari segi agama, dari segi budaya, tradisi, dan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kata baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kapan? Ya kita ketika akal kita mencinta dengan begitu matang pada saat usia muda, yang mana labilitas dan emosi kita kadang turun naik dan sebagainya. Maka mudah-mudahan di usia muda ini, atau lebih khususnya para generasi muda muslim muslimah umat Nabi Muhammad SAW bisa mempersiapkan diri agar kalian kelak bisa menjadi seorang pahlawan untuk agama ini, artinya untuk menjadi kebanggaan di hadapan Nabi Muhammad SAW kelak nanti di akhirat. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah supaya mengingat bahwasanya masa muda ini banyak begitu cobaan, banyak begitu godaan yang sangat luar biasa. Maka tidak jarang atau kadang banyak kita melihat bagaimana para pemuda-pemudi mereka terjerumus ke dalam lembah hitam, ke dalam jurang maksiat, ke dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tidak jarang kita melihat banyak anak-anak yang mereka membuang waktunya dengan hal-hal yang berpoya-poya, dengan mengisi waktunya dengan membuang-buang waktu yang tidak hal manfaat, duduk santai di pinggir jalan, gitar nyanyi-nyanyi tidak ada manfaat dan lain sebagainya. Ini semua adalah perbuatan yang sia-sia. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang itu apabila dia meninggalkan perkara sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Oleh karenanya, ayo saudaraku generasi muda muslim muslimah, manfaatkan waktu kalian di masa muda ini untuk mencetak sejarah. Nanti di masa tua kalian akan merasakan bahwa nilai di masa muda itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua adalah apa kata Sayyidina Hatim al-Assam, beliau mengatakan, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Dan nikmat afiat keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengerti nilainya ya kecuali mereka yang pernah mendapatkan musibah. Coba orang yang sudah tertimpa musibah, bagaimana nikmatnya dia bisa santai di rumah, bagaimana bisa nikmatnya dia merasakan berkumpul keluarga dan lain sebagainya. Ketika tiba-tiba, coba kita lihat di berita sekarang, ya, hujan lebat malamnya, terjadi tanah longsor, terjadi banjir bandang, yang tempat rumah itu baru siang sore tadi kumpul cengkraman dengan keluarganya, tiba-tiba hancur, tiba-tiba hilang. Bukankah ini menjadikan masalah, ya, merupakan satu musibah yang dia mendapatkan, yang dia tidak tahu kapan mendapatnya. Oleh karenanya kita patut bersyukur dan jangan lupa untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di masa sukacita kita ingat Allah, dan di masa duka cita kita pun kita juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi siddah, ya, wa ta'arraf ila Allah fi siddah ya'rifka fil rakha. Kama qala baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapangmu, artinya di waktu sukacita kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita di masa kita sedang berduka. Dan sebaliknya, kita ketika dalam keadaan berduka, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengasih musibah adalah
Allah Subhanahu wa taala menentukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fir raha. Maka nanti ketika kita sudah bersuka cita, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Hatim Al-Assam, beliau mengatakan wasihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Dan nilai kesehatan tidak akan diketahui kecuali setelah merasakan sakit. Artinya bagi orang-orang yang sakit, mereka akan mengerti nilai kesehatan itu bagaimana. Tentunya mungkin bahkan kita pernah merasakan sakit. Bagaimana ketika dalam kondisi sakit kita berpikir bahwasanya ya Allah, nikmat sehat itu sangat luar biasa. Ya, ketika sehat saya bisa beribadah berjamaah ya Allah. Ketika sehat kita masih bisa melangkahkan kaki berjalan menuju tempat keluarga kita untuk silaturahmi. Ya, dengan nikmat sehat kita bisa membantu saudara-saudara kita. Tapi ketika kita sakit, berjalan tidak mampu, berbicara tidak mampu, bahkan untuk makan pun untuk tidak mampu. Seperti ini, dalam kondisi sakit seperti ini, pernahkah kita membayangkan bahwasanya nikmat sehat itu lebih mahal daripada segalanya? Ya, kalau kita sakit atas apapun, bisakah kita menikmati? Dah. Ya, itu berarti menandakan bahwasanya nikmat sehat di atas nikmat harta. Ya, maka jangan sombong bagi kita yang memiliki harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong dengan harta. Sebentar kalau Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat harta kekayaan yang kita miliki. Kalau kita sombong dengan harta kita, Allah kasih sakit. Ya, Allah kasih sakit. Dia merasa kaya, dia berobat, habis. Sampai habis kekayaannya untuk berobat tidak sembuh-sembuh. Coba. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala kasih miskin lagi. Tapi kalau kita sadar betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan kepada kita, jangan pernah kita sombong dengan kekayaan kita. Kita diberi harta kekayaan, kita diberi titipan harta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kelaparan dan lain sebagainya. Ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun masjid, membangun mushola, membangun yayasan Al-Qur'an, membangun majelis taklim, itu titipkan harta kita di situ. Tabung harta kita di situ. Insya Allah semuanya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta kita dijaga, kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita pun juga nyaman sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu kenikmatan yang sesungguhnya? Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat dalam taat ibadah kepada Allah, nikmat harta yang berlimpah penuh berkah. Ya, kita haji bisa, kita umroh bisa, kita ngajak orang tua umroh bisa, keluarga umroh haji bisa, tetangga pun bahkan kita bisa ajak mereka. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan Allah, dalam keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah al-hayat la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Nikmat hidup tidak akan diketahui kecuali mereka yang sudah meninggal dunia. Bagaimanakah orang-orang yang sudah meninggal itu nanti mereka akan merasakan bahwasanya nikmat hidup itu sangat luar biasa. Nikmat ketika diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kenikmatan hidup itu untuk menanam kebaikan. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Ketika kita hidup di dunia, maka sesungguhnya itu adalah ladang untuk kita bercocok tanam untuk akhirat nanti, yang mana di akhirat nanti kita bisa panen hasil daripada amaliyah yang kita tanam di dunia ini. Bukankah pernah diceritakan kepada
kita semua tentang suatu ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh para pengikutnya untuk membuktikan bahwasanya Nabi Isa ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan itu, yang berupa tantangannya adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dicarilah kuburan atau makam yang sudah lama terkubur, diketemukan kurang lebih 1 abad ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, mudah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tadinya sudah meninggal lama sekali itu, dia bangun dan dia terkejut melihat, wahai Nabi Allah Isa, kenapa engkau hidupkan? Dengan izin Allah aku dihidupkan kembali. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Wahai seorang hamba Allah yang telah dengan izin Allah engkau telah hidup kembali, ceritakan bagaimana rasanya nikmat hidup di dunia. Maka orang tersebut sungguh, ketika kalian diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah ketakwaan yang sesungguhnya, berimanlah kepada para rasul dan nabi yang Allah utus, berimanlah kepada apa yang Allah sampaikan, yang kepada Allah perintahkan, berimanlah kepada apa yang telah Allah larang kepada kalian. Maka sungguh setelah kenikmatan hidup itu dicabut, yang aku rasakan sampai detik sekarang ini, dan walaupun setelah itu aku dihidupkan kembali, rasa sakit yang di dunia ku bawa sampai mati itu masih ada. Apa? Sakit ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawa aku, kata dia, itu sampai sekarang dan ke detik ini masih bisa ku rasakan. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan di dunia merupakan nikmat yang sangat luar. Nikmat hidup di atas nikmat sehat. Ya enggak? Berarti kalau orang tidak sehat dia mati. Nah, jadi setelah ada nikmat iman, Islam, ada nikmat hidup, nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana diceritakan juga dalam Al-Quran bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, mereka minta dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beriman, patuh kepadamu, patuh kepada perintahmu, patuh kepada para nabimu ya Allah. Apakah jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sama sekali tidak. Kalian setelah kehidupan dunia ini, kalian tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Kalian tidak lagi bisa beramal soleh. Sungguh apa yang kalian katakan, apa yang kalian minta adalah hal yang sia-sia belaka. Orang yang sudah meninggal minta kepada Allah agar dikembalikan dunia untuk beramal soleh, tetapi Allah menolaknya. Allah tidak ingin mengembalikanlah kalian lagi kembali ke dunia, karena hanya ada satu kali kesempatan hidup di dunia. Kalau sudah hidup di dunia, maka beramal solehlah. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal dunia, kalian tidak akan lagi bisa beramal soleh. Kalian akan hanya bisa menanggung perbuatan kalian yang selama hidup di dunia kalian seperti apa. Kalau hidupnya penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan, yang kalian dapat di akhirat adalah kemuliaan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, pasangan hidup kita, zuriat kita, orang tua kita, semuanya diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai nanti di akhirat. Kemudian sebaliknya, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, ketika hidupnya di dunia dia banyak menebarkan kejahatan, menebarkan keburukan, menebarkan perkara-perkara yang tidak baik, bahkan dia hanya mengaku seorang yang muslim namun tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dan bahkan sebelum matinya ia belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apa nanti yang akan ia dapatkan di akhirat? Balasannya adalah semua dosa-dosa akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu kepadanya. Dia akan disiksa atas dosa-dosa dan perbuatan buruknya selama ia hidup di dunia.
Yang mudah-mudahan kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih bisa diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana fi qalbihi daratun min la ilaha illallah dakhala jannah, kama qala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang di dalam hatinya ada keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa terselamatkan ia nantinya di akhirat dan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menjadi bahan renungan kita bersama, menjadi bahan introspeksi kita bersama, muhasabatun nafas, introspeksi diri kita. Ketika kita lagi duduk santai, kita pikirkan, ya Allah, ini sekarang hidup kita mau apa? Tujuannya mau apa? Mau numpuk-numpuk harta? Apa mau ngejar jabatan? Apa mau membangun hal-hal yang sangat mewah di dunia ini? Tak. Tujuan utama kita hidup di dunia ini bukan seperti itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita menanam nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan nanti berbuah keselamatan kita di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengoptimalkan kenikmatan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar betul-betul memanfaatkannya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keridhaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan mata, perhiasan yang sangat menipu kita. Bagaimana indahnya jabatan yang bisa dengan artinya tanpa dibalut dengan keimanan dan ketakwaan, jabatan justru akan menghempaskan kita. Bagaimana dengan harta kekayaan yang kalau kita tidak ikat dengan iman dan takwa, harta kita akan menuntut kita nanti di akhirat. Ya, bagaimana dengan nasab kemuliaan kita? Maka dia, kalau kita tidak rapikan mereka dengan iman dan takwa, dia akan menyeret kita, atau akan menyeret kita karena kesombongan terhadap nasab kita yang kita miliki, ya, akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ingat, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha. Ad-dunya mata'ul ghurur. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita telah hidup di dunia kecuali hanya banyak penipuan. Oleh karenanya sampai kita tertipu, karena kalau sudah tertipu kita akan binasa. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin masih sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa memanfaatkan 4 perkara ini dengan mengetahui nilainya, bisa memotivasi hidup kita agar menjadi insan yang mulia di dunia sampai akhirat, mulia di mata manusia, juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon ampun maaf. Tahalal tadada sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.